Oke, kali ini kita akan belajar tentang digitasi. Data yang diperlukan ada 4, yaitu kontur, sungai acuan, dem, dan foto. Bisa dilihat formatnya untuk kontur dan sungai acuan yaitu DWG, dan dem foto format raster image. Dan kita buka AutoCAD-nya. Kalau saya lebih prefer ke map classic, lebih enak. Dan kita atur unitnya menjadi meter. Kalau sudah diatur, maka kita bikin beberapa layer untuk import data. Yang pertama yaitu data foto dan dem. Untuk foto kita bisa menggunakan insert image. Kita cari datanya, dan lakukan zoom extend. Ya, foto sudah terinput ke project. Kemudian kita input demnya. Oke, dem juga sudah. Dan setiap kita input, pastikan kita mengaktifkan layer yang benar. Dan untuk kontur dan sungai acuan kita lakukan dengan insert block. Di sini kita tidak usah melakukan explode agar lebih ringan saja, karena konturnya juga tidak diedit. Oke, kontur sudah terinput. Untuk berikutnya kita melakukan input sungai acuan, sama seperti kontur. Setelah input data yang diperlukan selesai, kita mulai mendigit. Yang pertama yaitu unsur-unsur fisik seperti bangunan, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Itu dengan membuat new layer, aktifkan layer yang telah kita buat. Contoh ini adalah jalan. Kita aktifkan jalan menggunakan polyline, kita digit ya serapi mungkin. Di sini hanya contoh, maka kemungkinan juga tidak terlalu rapi. Ya, untuk di pinggir tidak terlalu rapi tidak apa-apa, karena nanti bisa dirapikan dengan kotak dari NLP nya sendiri atau tile. Oke, jika jalan sudah, kita beralih ke bangunan. Di sini ada beberapa bangunan. Kita dapat menggunakan pertama buat layer dulu, kemudian kita bisa menggunakan tool tambahan. Kalau ini ada dari kantor, tool tambahan yaitu tool bangunan, agar poligon yang dibuat untuk bangunan ini jadi lebih siku. Yaitu dengan aplikasi load untuk tool bangunannya. Kemudian untuk mengaktifkannya dengan S enter.
bisa juga menggunakan polyline, tapi akan lebih lama karena kita harus mengira-ngira siku dari bangunannya. Ya, lakukan digitasi bangunan sampai selesai semua bangunan si satu tal itu. Diusahakan serapi mungkin dan seakurat mungkin, akurat dan presisi. Oke, jika bangunan dan jalan atau unsur-unsur fisik sudah selesai digit, kita lanjut ke unsur air. Di foto ini terlihat ada beberapa kolam dan genangan. Ya, kita digit kolamnya dulu. Nah, khusus untuk unsur-unsur air atau unsur alam ini kita menggunakan software auto clicker untuk memperhalus digitannya agar tidak kotak-kotak. Untuk memulai auto clicker kita bisa klik F2 di keyboard, dan untuk selesai atau pause-nya kita bisa menggunakan escape. Dan untuk melakukan snap ke titik awal kita bisa menggunakan F3. Iya, digit sehalus mungkin. Kemudian untuk unsur air kita bisa menggunakan dam juga untuk acuannya. Dan usahakan tidak menabrak kontur 2 kali. Dan di sini ada sungai-sungai acuan. Sungai-sungai acuan ini untuk mempermudah kita jika kita nanti mencari aliran-aliran air setelah kolam dan genangan-genangan ini selesai, maka kita mendigit aliran air. Biasanya kalau ada sungai ya kita digit sungai dulu. Nah, di sini tidak ada sungai, adanya kolam, ya kita digit kolam dan genangan airnya. Nah, ya sudah, kita lakukan ke alur sungai. Alur sungai ini digit di mana tempat kira-kira air itu akan mengalir. Contoh seperti cekungan atau lereng. Ya, terus ini dilanjutkan saja. Dan untuk
alur sungai ini sama, tetap menggunakan bantuan auto clicker juga agar lebih halusnya. Ya seperti itu. Ada beberapa aliran acuan sungai acuan, jadi kita bisa mengikuti sungai acuan itu. Kemudian kita lakukan digit ulang ya di sini, karena sungai acuan ini dibentuk secara otomatis, jadi sedikit kasar bentuknya dan kurang mewakili realita yang ada. Dan usahakan jangan sampai menabrak kontur 2 kali, atau menabrak kontur yang sama itu 2 kali, itu jangan sampai, karena nanti digitanya tidak akan bisa mengalir saat kita lakukan trip. Oke, jadi setelah sungai acuan selesai, kita ke batas vegetasi. Untuk vegetasi yang sudah dibatasi sungai acuan, kita tidak usah melakukan digitasi ulang, cukup manfaatkan sungai acuan yang sudah ada ya, seperti itu. Dan di sini gunanya batas vegetasi atau membedakan beberapa jenis vegetasi seperti belukar dan tanah kosong yang bisa dilihat di sini. Belukar dan tanah kosong kita lakukan delineasi atau digitasi itu. Kemudian belukar dengan kebun, kalau ada hutan ya hutan, karena di sini yang ada cuman belukar, kebun dan sedikit ladang di atas tanah kosong. Oke, jika batas vegetasi sudah selesai, kita lakukan labeling. Kita ambil saja label yang sudah ada biar lebih rapi. Untuk gedung sendiri kita labelin ke GD. GD itu singkatan gedung ya. Dan untuk yang lainnya seperti kolam, kita menggunakan AK atau air kolam, tanah kosong atau TK dan lain sebagainya. Oke, jika sudah selesai labeling, sebenarnya biasanya sudah ada kotak, tapi di sini kita buat kotak lagi lah, tekan LP untuk merapikan digitasi yang di luar area digitasi kita. Dan untuk beberapa yang ketinggalan ya kita bisa tambahin itu. Di sini ada beberapa kenangan yang ketinggalan.